Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Dr. Kiramadian dengan NIM F1E324029 dengan prodi Informatika mata kuliah struktur data. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu fungsi kode, alur kode di dynamic, insert, find dan delete. Terutama kita akan menjelaskan tentang dynamic in array. Setelah kalian bisa baca, mengembalikan array dinamis unsorted yang baru, item-itemnya dibatasi oleh kode tipe. Kapasitas awal array secara default adalah 1, tapi ini dapat diubah dengan menuliskan nilai untuk argumen initial capacity. Susunan ini tidak dibatasi jumlah elemen yang dapat disimpan, itu akan mengembangkan dan menyusut secara otomatis tanpa hambatan saat dibutuhkan. Kapasitas awal dapat diatur. Namun, untuk mengoptimalkan alokasi awal, jika penggunaan mengetahui perkiraan jumlah elemen yang akan dibutuhkan. Array memiliki nilai-nilai dasar yang berperilaku sangat mirip dengan daftar Python, kecuali jenis objek yang disimpan di dalamnya dibatasi. Jenisnya ditentukan pada waktu pembuatan objek dengan menggunakan kode tipe yang merupakan karakter tunggal. Kode tipe berikut didefinisikan sebagai kode jenis C, jenis ukuran minimum dalam byte. Bilangan bulat bertanda B string di atas 1 B, bilangan bulat tak bertanda 1, karakter Unicode U2, bilangan bulat bertanda H2. Bilangan bulat tak bertanda 2, bilangan bulat bertanda 1 I2. Bilangan berbulat tak bertanda 2, bilangan bulat bertanda 1 4. Bilangan bulat tak bertanda 4, bilangan bulat bilangan bulat bertanda Q8. Bilangan bulat tak bertanda 8, titik mengambang F4, titik mengambang D8. Parameternya initial capacity integer optional, jumlah maksimum elemen yang dapat ditampung oleh array. Tipe code string optional, kode type tipe array default adalah 1 untuk integer. Kode jelaskan. Pada di atas in save initial capacity integer 1, tipe code string integer 1. Node save array sama dengan quartic array initial capacity tipe kode. Save capacity initial capacity save size sama dengan 0. Save type code dengan type code. Ini adalah konstruktor yang dipanggil saat sebuah objek dinamik array dibuat. Parameternya adalah
initial capacity optional, kapasitas awal array statis di dalamnya nilai defaultnya adalah 1. Tipe code optional, kode tipe untuk elemen akan yang disimpan dalam array, nilai default adalah 1. Integer bertanda. Ini ya. Alur dalam program tersebut adalah sebuah array statis dari modul array core dengan nama core array dibuat dengan initial capacity dan tipe code yang diberikan. Array statis disimpan dalam atribut save array. Atribut save capacity inisial dengan initial capacity ini melacak kapasitas maksimum array statis saat ini. Atribut save size diinisial dengan 0 ini melacak jumlah elemen yang saat ini disimpan dalam array dinamis. Atribut save tipe code menyimpan kode tipe array. Lanjut ke insert. Insert ini memiliki penjelasan memasukkan nilai baru ke dalam array yang belum diurutkan. Parameternya nilai apapun, nilai yang dimasukkan ke dalam array yang diurutkan. Pengembalian tidak ada. Fungsionalitas memasukkan nilai yang diberikan ke dalam array yang tidak diurutkan, elemen baru ditambahkan pada akhir array. Dan penjelasan insert save value union integer float none, dan if save is full save double size. Ini menjelaskan tentang metode ini digunakan untuk menambah elemen baru ke akhir array dinamis. Parameternya value, nilai yang akan dimasukkan ke dalam array, tapi nilai harus sesuai dengan save tipe code. Alur programnya adalah memanggil metode save is full untuk memeriksa apakah array dinamis sudah dipenuhi, jumlah elemen sama dengan kapasitas. Jika save is full mengembalikan true, metode save double size dipanggil untuk menggandakan kapasitas array statis yang mendasarinya. Setelah memastikan ada ruangan yang cukup baik sudah ada atau setelah penggandaan ukuran, nilai value ditempatkan pada indeks save size dari array statis array. Nilai save size ditinggalkan satu untuk mencerminkan penambahan elemen baru. Seperti di sini. Algoritmanya. Contoh penyisipan dalam array yang diurutkan. Langkah-langkahnya seperti ini. Kinerjanya. Kembali ke VS Code. Ke find, yaitu menemukan. Menemukan ini adalah mencari target value target dalam susunan yang tidak berurutan. Parameternya target apa saja, nilai yang akan dicari dalam array yang diurutkan. Pengembalian integer atau non, indeks nilai target jika ditentukan, jika tidak non. Fungsional melakukan pencarian linear terhadap
nilai dalam array yang diurutkan. Pengembalian indeks kemunculan paling kiri dari nilai target. Jika ditemukan, jika tidak, mengembalikan none. For i in range save size if save array i target return i element not found reject the end of the array return no. Artinya metode ini digunakan untuk mencari nilai target dalam array dinamis dan mengembalikan indeks kemunculan pertamanya. Parameternya target, nilai yang dicari dalam array. Alur programnya adalah, kita lihat, sebuah loop berjalan dari indeks O hingga save size -1 melalui semua elemen yang saat ada di dalam array yang dinamis. Dalam step iterasi, elemen pada indeks i dibandingkan dengan target. Jika elemen pada indeks i sama dengan target, maka indeks i dikembalikan sebagai indeks pertama kemunculan target. Loop. Jika loop selesai tanpa menemukan target, maka metode mengembalikan none yang menunjukkan bahwa target tidak ada dalam array. Yang terakhir, delete. Delete ini dapat kalian baca. Delete menghapus nilai target dari array. Parameternya target apa aja, nilai yang akan dihapus dari array yang diurutkan. Pengembaliannya atau return none, enggak ada. Fungsinya adalah menemukan indeks paling kiri dari nilai target menggunakan metode find. Jika target tidak ditemukan, menimbulkan value error. Jika tidak, hapus nilai target dengan menggeserkan semua nilai setelahnya kiri ke kiri untuk menjaga agar elemen yang tersisa tetap dalam urutan penyisipan. Dalam kode seperti ini, dengan menjelaskan delete save target union integer float none. Menggunakan metode ini untuk menghapus kemunculan pertama dari nilai target dalam array dinamis. Parameternya adalah target, nilai yang akan dihapus dari array. Alur programnya adalah memanggil metode save find target untuk mencari indeks pertama dari target dalam array. Jika save find target mengembalikan none, target tidak ditemukan, sebuah value error diangkat. Dengan pesan yang menyatakan bahwa elemen tidak ada dalam array. Jika save target, save find mengembalikan sebuah indeks, sebuah loop berjalan dari indeks hingga save size -2. Dalam step iterasi, elemen pada indeks i diganti dengan elemen pada indeks i tambah 1. Ini secara efektif menggeser semua elemen setelah target ke kiri satu posisi.
nilai save size dikurangi 1 untuk mencerminkan penghapusan elemen dengan memeriksa apakah kapasitas array statis perlu dikurangi dengan jika atau if save capacity lebih besar 1 dan save size kurang dari 1 sama dengan 1/4 dari save capacity, maka metode save half size dipanggil untuk mengurangi kapasitas array statis menjadi setengahnya. Dalam penjelasan selanjutnya, delete menghapus, yaitu pertimbangan yang sama kami membuat untuk menyisakan berlaku secara sistematis untuk menghapus elemen yang ada. Misalkan kita perlu menghapus elemen keempat yang ada pada indeks 3, sebuah array dengan tujuan entry terdapat ketika kita nggak dapat meninggalkan lubang diurutkan dalam array, dan kita nggak dapat menggunakan trik yang sama seperti array yang tidak diurutkan, mengisi posisi yang dihapus dengan entry terakhir dari array. Contohnya seperti ini, contoh penghapusan elemen dari dalam array yang diurutkan. Seperti kalian lihat, untuk menghapus elemen dari array yang sudah diurutkan, pertama-tama kita mencari indeks, lalu kita geserkan semua elemen ke sebelah kanan. Ini 4 elemen yang dihapus. Kalian lihat, kita ingin menghapus semua 4, maka kita secara langsung akan menggeser 7 dan 9-nya ke lubang nomor 2 dan 3. Hapus berdasarkan nilai. Biasanya dengan array diurutkan, kita lebih tertarik untuk menghapus nilai tertentu dari elemen pada posisi tertentu. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan posisi nilai yang ingin kita hapus, dan untuk melakukan kita dapat menggunakan kembali metode pencarian. Saat ini mengimplementasikan metode hapus berdasarkan nilai, kami akan berasumsi bahwa kami telah mendefinisikan metode pencarian yang mengembalikan indeks nilai yang kami cari atau tidak ada jika tidak ada. Setelah kami proses indeks kita cari, tinggal menggeserkan semua elemen di sebelah kanan indeks 1 posisi ke kiri. Itu saja dari saya. Jika saya salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.